Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pertiwi, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, kelas 10 semester 3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diabetes mellitus untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar biomedik 3. Yuk langsung saja pantengin. Yang pertama ada latar belakang. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang menjadi masalah pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diabetes mellitus tercantum dalam urutan keempat prioritas penelitian nasional untuk penyakit degeneratif setelah penyakit kardiovaskuler, serebrovaskuler, reumatik, dan katarak. Diabetes adalah salah satu penyakit tidak menular yang akan meningkat jumlahnya di masa mendatang. Diabetes merupakan salah satu ancaman utama bagi kesehatan umat manusia abad 21. WHO membuat perkiraan bahwa pada tahun 2000 jumlah pengidap diabetes di atas umur 20 tahun berjumlah 150 juta orang, dan dalam kurun waktu 25 tahun kemudian, pada tahun 2025, jumlah itu akan membengkak menjadi 300 juta orang. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan tipe diabetes yang lebih umum, lebih banyak penderitanya dibanding diabetes mellitus tipe 1. Penderita diabetes mellitus tipe 2 mencapai 90-95% dari keseluruhan populasi penderita diabetes mellitus. Selanjutnya, apa sih pengertian dari diabetes mellitus itu? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Selanjutnya ada jenis-jenis diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada diabetes tipe 1 dan yang kedua ada diabetes tipe 2. Untuk diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. Dugaan paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Untuk yang kedua, diabetes tipe 2 yang merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik atau resistensi sel tubuh terhadap insulin. Sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe ini. Selanjutnya, siapa saja sih yang beresiko terkena diabetes tipe 1 ini? Nah, untuk yang beresiko terkena diabetes tipe 1, diantaranya yang pertama, ibu hamil dengan diabetes. Menurut American Diabetes Association, ibu hamil yang menderita diabetes tipe 1 memiliki 1 dari 100 kemungkinan memiliki anak dengan diabetes tipe 1. Yang kedua, orang yang memiliki sejarah diabetes di keluarga. Jika kamu memiliki keluarga dengan riwayat penderita diabetes, ada kemungkinan kamu pun akan terdiagnosis masalah serupa. Siapapun yang memiliki ibu, ayah, ataupun saudara perempuan atau saudara laki-laki dengan diabetes tipe 1 harus melakukan tes darah untuk mendeteksi resiko diabetes. Yang ketiga, orang yang mengalami infeksi atau penyakit pankreas yang parah. Alasannya, penyakit ini dapat memperlambat tubuh. Selanjutnya, siapa saja sih yang berisiko terkena diabetes tipe 2? Berikut ini adalah orang-orang yang berisiko terdiagnosis diabetes tipe 2. Yang pertama, pola makan tidak sehat. Menurut American Diabetes Association kembali melaporkan, bayi yang tidak mendapat ASI beresiko lebih tinggi untuk terkena diabetes. Hal ini sama berlaku pada bayi yang kerap diberi makanan padat terlalu manis. Kedua, kelebihan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa obesitas merupakan penyebab utama diabetes tipe 2. Dengan semakin meningkatnya obesitas di kalangan remaja, maka semakin meningkat pula jumlah penderita diabetes berusia muda. Yang ketiga, gangguan glukosa atau resistensi insulin
toleransi. Gangguan ini dapat didiagnosis dengan tes gula darah. Orang yang mengidap gangguan ini kemungkinan besar juga berpeluang terdiagnosis diabetes tipe 2. Selain itu, orang yang mengidap resistensi insulin. Yang keempat, sedentary life. Maksudnya ialah orang yang jarang berolahraga dengan rutin. Minimal 3 kali seminggu beresiko diabetes tipe 2, apalagi jika ia memiliki faktor resiko lainnya, misalnya riwayat keluarga dengan diabetes dan pola makan buruk. Yang kelima ada usia lanjut. Orang yang berusia lanjut atau di atas 40 tahun yang mengalami kelebihan berat badan, pertambahan usia biasanya lebih meningkatkan resiko diabetes. Menurut American Diabetes Association, sekitar 27% warga Amerika Serikat berusia 65 tahun ke atas terdiagnosis diabetes. Yang keenam ada perokok. Orang dengan gaya hidup tidak sehat, contohnya perokok, orang obesitas, menerapkan pola makan berlemak atau tinggi kolesterol, dan sebagainya ialah salah satu penyebab dari diabetes mellitus. Selanjutnya, kapan sih seseorang dapat dikatakan terkena diabetes? Seseorang dicurigai menyandang diabetes mellitus apabila ditemukan sejumlah keluhan klasik, yaitu mengalami gejala seperti sering merasa haus, sering buang air kecil, pandangan kabur, lemas, kurangnya berat badan, serta luka yang sulit sembuh. Kenapa sih seseorang dapat dikatakan terkena resiko diabetes mellitus? Seseorang dapat dikatakan terkena diabetes dikarenakan penyebab. Yang pertama, diabetes tipe 1, yaitu memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Yang kedua, menderita infeksi virus. Yang ketiga, orang berkulit putih diduga lebih mudah mengalami diabetes tipe 1 dibandingkan ras lain. Yang keempat, berpergian ke daerah yang jauh dari khatulistiwa atau ekuator. Yang kelima, diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun, walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Untuk diabetes tipe 2, yang pertama, kelebihan berat badan. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Yang ketiga, usia. Resiko terjadi diabetes tipe 2 akan meningkat seiring bertambahnya usia. Yang keempat, ada menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya, komplikasi akibat diabetes mellitus. Komplikasi yang diakibat dari diabetes mellitus ini diantaranya penyakit jantung, stroke, gagal ginjal kronis, serta gangguan penglihatan. Lalu, bagaimana sih pencegahan diabetes mellitus ini? Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui. Sedangkan diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah, yaitu dengan pola hidup sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes diantaranya adalah: yang pertama, mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam 1 tahun. Selanjutnya, bagaimana sih pengobatan yang tepat untuk diabetes mellitus ini? Pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makan rendah kalori dan lemak. Bila perlu, pasien diabetes juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk penderita diabetes, seperti sorbitol. Pasien diabetes dan keluarganya dapat berkonsultasi dengan dokter ataupun dokter gizi untuk mengatur pola makan sehari-hari. Untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, pasien diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya 10-30 menit setiap hari. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter untuk memilih olahraga dan aktivitas fisik yang sesuai. Untuk pengobatan diabetes tipe 1 dapat dilakukan, pasien akan membutuhkan terapi insulin untuk mengatur gula darah sehari-hari. Selain itu, beberapa pasien diabetes tipe 2 juga disarankan untuk menjalani terapi insulin untuk mengatur gula darah. Insulin tambahan tersebut akan diberikan melalui suntikan, bukan dalam bentuk obat minum. Dokter akan mengatur jenis dan dosis insulin yang digunakan serta memberitahu cara menyuntiknya. Pada kasus diabetes tipe 1 yang berat, dokter dapat merekomendasikan operasi
pencakokan atau transplantasi pankreas untuk mengganti pankreas yang mengalami kerusakan. Pasien diabetes tipe 1 yang berhasil menjalani operasi tersebut tidak lagi memerlukan terapi insulin, namun harus mengkonsumsi obat imunosupresif secara rutin. Dan untuk pengobatan diabetes tipe 2 ini, para dokter akan meresepkan obat-obatan, salah satunya adalah metformin, obat minum yang berfungsi untuk menurunkan produksi glukosa dari hati. Selain itu, obat diabetes lain yang bekerja dengan cara menjaga kadar glukosa dalam darah agar tidak terlalu tinggi setelah pasien makan juga dapat diberikan. Pasien diabetes harus mengontrol gula darahnya secara disiplin melalui pola makan sehat agar gula darah tidak mengalami kenaikan hingga di atas normal. Selain mengontrol kadar glukosa, pasien dengan kondisi ini juga akan diaturkan jadwal untuk menjalani tes HbA1c guna memantau kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Nah, untuk selanjutnya, banyak nih orang-orang yang beranggapan tentang fakta dan mitosnya terhadap diabetes. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, banyak orang yang beranggapan dengan yang menderita diabetes harus melakukan diet khusus. Padahal faktanya, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun, termasuk orang dengan diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayuran, dan buah, serta menghindari lemak trans dan membatasi lemak dan karbohidrat olahan, terutama gula. Yang kedua, banyak orang yang beranggapan bahwa diabetes bukanlah masalah yang besar. Padahal faktanya, jika dibiarkan tidak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari seharusnya. Diabetes adalah salah satu dari 8 penyakit utama yang mengakibatkan kematian pada orang dewasa. Menderita diabetes memperbesar kemungkinan 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, amputasi tungkai bawah, dan beberapa akibat jangka panjang yang membuat mutu hidup menjadi lebih rendah. Lalu yang ketiga, mitosnya penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Padahal faktanya penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Terus yang keempat, mitosnya penyandang diabetes dapat makan gandum tetapi tidak dapat makan nasi. Faktanya, itu adalah hal yang tidak benar. Baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat kurang dari 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama dengan porsi terbatas, keduanya dapat dikonsumsi. Yang kelima, mitosnya diabetes pada ibu hamil tidak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. Faktanya, pada 50-70% ibu hamil yang memiliki diabetes atau diabetes gestasional saat mengandung, dia beresiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Jika diabetes dibiarkan tanpa pengobatan, anak-anak yang lahir dari ibu yang menderita diabetes selama hamil beresiko menderita diabetes tipe 2 di usia dewasa. Diabetes gestasional harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. Oke, sampai di situ saja penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.